Setelah tertidur cukup lama, 5 unit kereta bisnis dan 1 kereta makan akhirnya dibawa ke Balai Yasa Manggarai karena terkena konservasi. Konservasi dalam kereta api bisa dibilang adalah masa pertimbangan antara masih layak dipakai atau tidak layak hingga berujung dibuang. Tapi, secara garis besar, penyebab terbesar mengapa ke-6 kereta milik Cirebon menjadi konservasi itu karena dampak pandemi COVID-19. Kita akan membahasnya di Stasiun Bekasi Timur pada 12 November 2023. Kemudian pada 4 November 2023 terdapat gangguan di 2 tempat berbeda, yaitu di antara Larangan Tegal dan di JDT Jayanegara Bekasi. Dampaknya ada kereta api jarak jauh yang menjadi terlambat ketika melintas di Stasiun Kelari. Sebelum melihat hal dekonservasi, kita akan melihat terlebih dahulu rekaman 4 November 2023. Barusan KA 106 hari ini cukup unik, kereta makannya belang stainless steel pakai M1 01807 SDT. Barusan kereta api Airlangga 236. Baru nyadar nih sekarang posisi kereta makan pembangkitnya sudah kembali berada persis di tengah-tengah antara ekonomi 4 ke ekonomi 5. Kalau sebelumnya kan sering ketemunya ketika kereta makan pembangkit ada di antara ekonomi 3 ke ekonomi 4. Berikutnya kereta api Argo Parahyangan 51. Sekarang sudah bulan November, jadi penasaran apakah ketika Nataru tahun ini akan ada kereta api Argo Parahyangan tambahan, mengingat saat ini sudah ada kereta cepat WUS. Barusan kereta api Jakatingkir 222. Apa yang dilakukan oleh PT KAI terhadap kereta ini mirip seperti kereta api Wijaya Kusuma, yaitu dalam hal semua kereta difabelnya dikumpulkan dalam satu rangkaian. Bedanya kalau Wijaya Kusuma tipenya ekonomi premium dan terdapat kelas eksekutif. Kemudian kereta api Saunggali 147. Lagi-lagi kita bertemu lokomotifnya Depo Jember. Padahal beberapa menit yang lalu, kereta api Gaya Boro Malam Selatan juga memakai lokomotif punya Depo Jember. Dan kabarnya, loko kereta api Berantas 112 hari ini juga pakai lokomotif Depo Jember. Berarti ada 3 nih.
Selanjutnya kereta api Argo Parahyangan 39. Sekarang kan jumlah kereta panoramik sudah bertambah banyak. Namun tetap saja pada perjalanan K39 ini masih tidak juga ditambahkan layanan kereta panoramik. Padahal mungkin bisa aja dipasang satu kereta panoramik di KA39 ini. Barusan kereta api Bangunkarta 124. Tumben sekali keretanya terlambat 9 menit. Kabarnya karena ada gangguan di jalur huru DDT Jatinegara Bekasi. Tidak hanya K124 yang sempat tertahan, tetapi K48 juga ikut tertahan karena keduanya sudah berada di jalur DDT. Barusan kereta api Argo Parahyangan 48. Kereta ini juga ikutan tertahan ketika ada gangguan di jalur DDT Jatinegara Bekasi. Itu karena kereta ini berada tepat di belakangnya kereta api Bangunkarta 124. Dan untuk K48 ini lewat kelarinya menjadi terlambat 7 menit. Berikutnya kereta api Fajar Utama YK 141. Tetapi jika berdasarkan urutan, seharusnya yang lewat duluan di waktu ini adalah kereta api Menoreh 225F. Tapi kabarnya pada jam 10-an pagi terdapat kabel listrik melintang yang menghalangi jalur hulu hilir di antara Larangan Tegal. Mungkin KA 225F terkena dampaknya. Kemudian kereta api Menoreh 225F akhirnya lewat juga walaupun terlambat 28 menit. Kabarnya sekitar jam setengah 11 evakuasi kabel melintang sudah selesai dan ditangani oleh petugas PLN setempat. Tidak hanya KA225F yang terganggu, tetapi kereta api Argo Muria 14 dan kereta api Gamo Tanker 2619 juga terganggu. Barusan kereta api Argo Parahyangan 50 nampak lebih awal 1 menit, artinya jalur DDT Jatinegara Bekasi di waktu ini sudah kembali normal. Karena masa terjadi di jalur DDT, maka seharusnya untuk perjalanan KRL di waktu ini apakah tetap normal
Kalau KRL kan lewatnya jalur lama. Selanjutnya kereta api Taksaka 67. Sekarang sudah bulan November dan ternyata livery Hatri pada kereta luxury Taksaka tidak dipasang kembali. Dan sepertinya ini makin tambah banyak kereta yang tidak memakai livery Hatri, yaitu di Eksekutif 6 dan di Eksekutif 9. Barusan kereta api Berantas 112, dan inilah kereta api jarak jauh ketiga yang memakai lokomotif Depok Jember pada hunting kereta api kali ini. Kemudian kereta api Argo Lau 7. Bahkan hingga November ini, rangkaian punya Argo Dwi Pangga masih belum dikembalikan juga. Hari ini masih dipakai oleh kereta api Argo Lau. Mungkin karena sebentar lagi kereta api Argo Dwi Pangga akan mendapatkan rangkaian baru. Makanya tidak masalah bila dipakai di kereta api Argo Lau untuk saat ini. Berikutnya kereta api Serayu 250-251. Walaupun kereta ini setelah stasiun Kelari akan berhenti di stasiun Karawang, tetapi ketika melintas di stasiun Kelari nampak kecepatannya tetap ngebut. Nah, yang menarik setelah kereta api Serayu lewat nanti ada kereta api Argo Merbabu kembali menggunakan lokomotif T203. Barusan kereta api Argo Merbabu 20F. Kabarnya karena beberapa lokomotif T206 milik Depo Semarang Poncol saat ini sedang ada yang melakukan program perawatan, maka sangat wajar bila kereta api Argo Merbabu yang dipilih untuk tidak memakai lokomotif T206 untuk sementara pada hari ini. Selanjutnya kereta api Sembren 61. Hari ini kereta api Sembren 61 terlambat 4 menit. Tapi seharusnya kereta ini tidak terganggu terhadap kejadian tadi pagi di antara Larangan Tegal. Karena kejadian itu kan jam 10 pagi. Sedangkan kereta api 961 baru sampai di Tegal jam 1 siang. Artinya sudah normal keadaannya.
Barusan kereta api Kertajaya 220. Kereta sepanjang ini ketika berhenti di stasiun ada yang cuma diberi waktu 2 menit aja. Seperti ketika berhenti di Bekasi ataupun Cikarang. Artinya penumpang disarankan langsung bersiap menuju ke kereta premium yang akan mereka naiki. Karena dikasih waktu itu cuma sebentar. Berikutnya kereta api Bangunkarta 123. Walaupun di rangkaian hari ini terdapat 2 kereta eksekutif model kaca pesawat, tetapi sebenarnya kedua eksekutif tersebut memiliki perbedaan. Untuk eksekutif 2 hanya memiliki sub-toilet, sedangkan eksekutif 4 memiliki 2 toilet seperti kereta lain pada umumnya. Barusan KA40 dan berikutnya kereta api Mataram 89. Hari ini kereta api Mataram justru memakai lokomotif C306, padahal biasanya sering sekali memakai lokomotif C301 ataupun C303. Sangat disayangkan, padahal udah seneng banget kereta api Argo Merbabunya bukan pakai C306, tapi justru kereta api Mataramnya pakai ini. Kemudian kereta api Argo Bromo Anggrek 1. Ternyata kereta kelas luxury berada di bawahnya kereta kompartemen. Pantas harganya jauh lebih mahal kereta kompartemen. Tapi wajar karena dari segi kapasitas tempat duduk, memang lebih sedikit tempat duduknya kompartemen yang cuma ada 16. Barusan kereta api Brawijaya 58. Terlihat kereta makan yang memakai model New Image itu karena salah satu kereta makan milik Pemalang yaitu M1-00901ML dibawa ke Jakarta bersama kereta api Parada Tengah 281 pada 2 November 2023. M1-0901 dibawa ke Balai Manggarai untuk menjalani program modifikasi. Selanjutnya kereta api Argo Parahyangan 35. Padahal ini hari Sabtu, tapi kenapa kereta api Argo Parahyangan 35 ini justru tidak membawa kereta panoramik? Sekali lagi perlu diingat bahwa saat ini kereta panoramik sudah lagi hanya 2 unit, melainkan lebih dari itu. Entah pada kemana kereta panoramik yang lain. Berikutnya kereta api Manahan 79F. Rangkaian kereta ini pernah dipakai oleh kereta api Argo Dwi Pangga 9 ketika terjadi anjlokan kereta api Argo Semeru pada 17 Oktober 2023 lalu.
Hal ini dapat terjadi karena kejadiannya ketika hari Selasa. Sedangkan hari Selasa itu untuk kereta api Manahan memang sedang tidak beroperasi. Kemudian kereta api Bogowonto Sao 35. Jadi ternyata ketika hari Sabtu kereta api Bogowonto tidak membawa kereta priority. Untuk kereta priority biasanya dibawa ketika hari Minggu pada perjalanan ke KH35. Sedangkan jika dari Jakarta untuk hari Jumat di kereta api Bogowonto Sao 36 justru biasanya membawa kereta wisata Imperial. Kita beralih ke rekaman 12 November 2023, di mana KLB Konservasi Cirebon Manggarai dijalankan. Kita akan melihatnya di Stasiun Bekasi Timur. Barusan kereta api Argo Muria 14. Hari ini target utamanya adalah KLBKP 10301. Kabarnya sekitar jam 7:20 KLB tersebut sudah berangkat dari stasiun Cirebon dan alami keterlambatan kurang lebih 20 menit. Ini kereta api Kertajaya 209 melakukan berhenti luar biasa di stasiun Bekasi Timur. Karena peron stasiun ini hanya dapat menampung KRL dengan rangkaian 12 kereta, maka rangkaian kereta api Kertajaya ketika berhenti di sini pastinya tidak muat semuanya. Karena kereta api Kertajaya membawa 16 kereta dalam satu rangkaian. Dan disinilah ujung rangkaian kereta api Kertajaya. Berikutnya kereta api Argo Parahyangan 52. Tentunya kereta api Kertajaya ini bukan berhenti karena tunggu bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan 52. Karena jalur yang akan dilalui kereta api Kertajaya ketika akan masuk di stasiun Bekasi tidak menyeberang Wesel, alias tetap lurus aja. Berikutnya kereta api Majapahit 215.
Hari ini ada satu kereta punya depo Malang yang dikirim luar dinas ke Jakarta. Tetapi pengirimannya tidak melalui kereta api Majapahit ini, melainkan dipasang di kereta api Parsel Tengah. Padahal kereta api Majapahit untuk hari ini akan tiba di Jakarta lebih dulu daripada kereta api Parsel Tengah. Ternyata bertemu kereta api Gajah Wung Sau 38. Nanti ketika sampai di Lempuyangan, kereta ini akan dipasang kereta wisata imperial yang isinya dinaiki oleh penumpang umum. Sebuah layanan baru yang biasanya dapat dilihat setiap hari Minggu di Jogja bagi kereta api Gajah Wung. Ini kereta api Argo Parahyangan 43. Hari ini menggunakan kereta panoramik 5 yang merupakan kereta panoramik generasi kedua. Saat ini semua kereta panoramik, baik itu generasi pertama maupun generasi kedua, semuanya dimiliki oleh Depo Bandung, ditandai dengan cap deponya yang bertuliskan BD. Lalu kereta api Darawangsa Sau 31. Hari ini eksekutif 3-nya memakai K1 08604 SLO. Kereta tersebut merupakan kereta eksekutif punya Depo Solo Balapan yang dipinjam oleh Depo Blitar. Padahal tanggal 3 November lalu, K1 08604 masih berdinas di kereta api Joglo Semarkerto. Entah kapan dipinjam oleh Blitarnya. Ini kereta api Parsel Tengah 281 membawa satu kereta luar dinas, yaitu K1 08606ML. Nantinya kereta eksekutif tersebut akan dibawa ke Balai Manggarai untuk menjalani program perawatan.
karena memang udah waktunya, yaitu di bulan November 2023, sesuai yang tercantum pada kotak MDPA. Berikutnya kereta api Abang Priok Cargo 2531. Kereta ini pagi ini sama sekali tidak membawa muatan gerbong kontainer dan sebentar lagi di jalur 1 akan melintas kereta api Argo Parahyangan 34. Sehingga walaupun kereta ini akan berhenti luar biasa di sini, tetapi rangkaian KA 34 ketika akan lewat masih dapat terlihat. Berikutnya kereta api Argo Parahyangan 34. Kabarnya kereta pembangkitnya hari ini bukan memakai yang stainless steel, tetapi memakai P06703BD. Suatu hal cukup langka bila melihat rangkaian Argo Parahyangan yang bukan meminjam kereta lain tetapi ada yang belang seperti di KA 34 ini. Barusan kereta api Argo Bromo Anggrek 2. Untuk kereta api jarak jauh dari Jakarta, ada beberapa yang tidak saya masukkan ke video ini karena berbagai penyebab seperti rekamannya terhalang oleh kereta api dari arah timur. Jadi itulah resiko bila hunting kereta api di sini. Kemudian kereta api Argo Cirebon 21A. Ada yang baru nih, jadi mulai 5 Oktober 2023 untuk K21 dibatalkan dan digantikan oleh PLB 21A. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan jadwal pada kereta api Sembrani pagi dari Jakarta. Oleh karena itu, ada beberapa kereta api yang ikut terkena penyesuaian kembali. Berikutnya kereta api Argo Cirebon 26. Karena kereta ini termasuk kereta yang awalnya terdapat kelas bisnis namun diganti dengan kelas ekonomi, makanya sekarang peran dari kereta kelas bisnis semakin berkurang sehingga banyak di antara kelas bisnis yang terkena konservasi.
Barusan kereta api Darawangsa Sau 32A. Kereta ini juga ikut terpengaruh akibat perubahan jadwal kereta api Semarang pagi dari Jakarta. Baru juga beberapa bulan GPK 2023 berjalan, namun sudah mulai banyak kereta api jarak jauh yang memakai sub A. Barusan kereta api Argo Dwi Pangga 10. Terlihat ada 3 kereta punya Argo Lau yang masih ada di rangkaian ini, ditandai dengan memakai livery RI 78, dan untuk kereta api Manahan 80F dari Jakarta hari ini sayangnya tidak beroperasi. Barusan kereta api Kuto Jaya Utara 224. Tinggal kereta ini yang menjadi satu-satunya kereta api jarak jauh pemberangkatan awal stasiun Jakarta Kota. Mungkin sengaja dipertahankan supaya fasilitas untuk kereta api jarak jauh yang ada di stasiun Jakarta Kota masih bisa digunakan. Barusan kereta api Taksaka 68. Rangkaiannya cuma terekam setengah, tapi itulah resiko ketika hunting kereta api di sini. Setidaknya tidak semuanya ketutupan sama KRL. Jadi karena ini masih lebih baik, makanya rekaman kereta api Taksaka tetap dimasukkan ke video ini. Barusan kereta api Serayu 252249. Biasanya kereta ini sering banget bawa kereta luar dinas. Tapi giliran saya mencoba hunting kereta api pagi lagi, ternyata justru tidak membawa kereta luar dinas apapun. Barusan kereta api Argo Parahyangan 44. Kenapa rangkaian ini semua eksekutifnya memakai livery KAI 78? Padahal yang seharusnya memakai livery ini adalah kereta api Argo Wilis. Kalau begitu kereta api Argo Wilisnya apakah tetap ada kereta eksekutif yang memakai livery KAI 78? Barusan kereta api angkutan barang kontainer. Terlihat di peron ada juga pecinta kereta api yang sedang menunggu KLB konservasi. Karena
beberapa menit ke depan KLB-nya akan segera muncul di sini. Barusan kereta api Argo Cirebon 22A. Karena kereta ini cuma sampai Cirebon, akhirnya jadwal kereta ini berubah menjadi berangkat dari Gambir setelah kereta api Sembrani pagi. Tujuannya mungkin supaya yang mau duluan sampai di Cirebon bisa untuk naik kereta api Sembrani pagi menggunakan tarif khusus. Dan inilah target incarannya, yaitu KLB Konservasi 5K2 dan 1M1. Semua kereta ini awalnya berhenti digunakan sementara karena ketika pandemi COVID-19, kereta api Ranggajati sempat batal, kemudian jalan lagi, lalu batal kembali karena sepi penumpangnya, dan akhirnya jalan lagi. Dari ke-6 kereta ini, untuk masa tidak dipakainya, ada yang per 2 tahun dan ada yang hampir 3 tahun tidak dipakai. Kereta ini berstatus konservasi. Nanti di Balai Lesa Manggarai akan diperiksa dulu apakah masih layak atau tidak. Tapi melihat kondisi seperti ini, bahkan AC-nya udah pada dilepas, masih ada harapan kereta ini digunakan kembali. Sebelum dikirim, kereta ini sempat disimpan di stasiun Cangkring. Kita lanjut huntingnya. Ini kereta api Ronggo Kargo 2529. Dan tepat di belakang kereta ini ada kereta yang sudah lama sekali saya tidak melihatnya, yaitu sebuah kereta makan berjenis KM1 buatan tahun 1984. Ini kereta api Argo Merbabu 19F. Hari ini spesial memakai KM1 08401 SMC. Akhirnya kesempatan ini tiba juga, karena biasanya pihak Depo Semarang Poncol lebih sering mendinaskan kereta makan berjenis M1 pada perjalanan kereta api Argo Merbabu ini. Kalau KM1 ini kan termasuk langka karena tinggal sedikit.
Kemudian kereta api Argo Parahyangan 47. Kereta ini juga memakai kereta pembangkit non-stainless steel yaitu P06404BD. Jadi, meskipun kereta penumpangnya baik itu kelas premium, kereta makan maupun kelas eksekutif sudah memakai yang baru, tetapi pembangkitnya masih bisa pakai yang lama. Berikutnya kereta api Gaya Baru Malam Selatan 106. Hari ini kereta eksekutif satunya Belang memakai stainless steel yaitu K1018334 SDT. Baru aja kemarin kereta ini membawa kereta luar dinas dari Surabaya, sebaik K105 membawa SI 06701 Jak kereta wisata Nusantara, tapi udah dilepas di Jakarta. Untuk KM 1084001 SMC yang saat ini ada di kereta api Argo Merbabu, sayangnya KM 1084001 tidak bisa dipasang di kereta api Argo Sindoro. Karena train mark dari KM 10841 masih bertrain mark E, yang artinya dibatasi hanya lari 100 km per jam saja. Sedangkan kereta api Argo Sindoro harus 120 km per jam. Barusan kereta api Airlangga 236, dan mungkin satu lagi untuk kereta api jarak jauhnya yang kita rekam yaitu kereta api Cikuray 267, karena udah lama juga tidak melihat kereta api Cikuray. Selanjutnya kereta api Cikuray 267, ternyata kereta ekonomi pintu kupu-kupu yang tinggal satu-satunya bertahan ada pada rangkaian kereta ini. Untuk hari ini ada di kereta ekonomi 7 paling belakang, yaitu K3014149 Jak. Ternyata akan ada kereta lewat lagi, yaitu kereta api Limas Priok Cargo. Ternyata kereta kontainer yang ini berjalan tepat di belakangnya kereta api Airlangga 236.
dan jaraknya cuma berbeda 11 menit. Mereka berdua sama-sama memiliki tujuan ke Surabaya.